Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Bawangung dengan NPM 0319010998. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Yang pertama ada faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan adalah faktor internal dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yang sangat prihatin dengan melihat kondisi real yang dialami umat Islam pada saat itu. Ada 3 penyakit kronis umat Islam pada saat itu, yakni kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka mengalami kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan? Salah satu upaya dalam rangka memutuskan lingkaran setan tersebut adalah dengan pencerdasan. Pencerdasan hanya bisa dilakukan dengan jalan pendidikan. Akibat ketidakcerdasan dalam arti yang seluas-luasnya, sikap dan perilaku keberagaman umat Islam saat itu belum rasional. Akibatnya, keberagaman tidak rasional tersebut menyebabkan banyak ajaran Islam yang dicampur adukan dengan tahayul, bid'ah, dan kufarat, serta tumbuh suburnya sikap taklid. Semuanya itu telah menggiring umat Islam kepada kondisi kehilangan elan vital dan semangat hidup. Kondisi sosial umat Islam seperti ini dimanfaatkan oleh penjajah kolonial Belanda dan fasisme Jepang agar Nusantara tetap berada dalam cengkramannya. Kondisi yang sangat memprihatinkan di atas dijawab oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan sebuah sekolah sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1911, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah sekolah dengan muridnya yang berjumlah hanya 10 orang. Saat itu Ahmad Dahlan sendiri sebagai pengajar ilmu agama dan Sumarsono Mestoko dan kawan-kawan dari pemerintah yang bersedia membantu mengajarkan beberapa ilmu umum pada tahun 1986. Dengan semangat memberikan kontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Muhammadiyah sebagai organisasi pun didirikan setahun kemudian. Sekolah tersebut bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang berada di rumah beliau sendiri dalam ruang tamunya yang hanya berukuran 2,5 kali 6 meter. Berikut ada cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Berbicara masalah cita-cita pendidikan Muhammadiyah berarti menjelaskan visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pencapaian maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menurut Muhammadiyah, tujuan itu dapat dicapai dengan melaksanakan dakwah, salah satunya melalui pendidikan. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah adalah terbentuknya karakter pribadi muslim yang memiliki akhlak, kemandirian individu, dan berjiwa sosial. Sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengatakan bahwa nilai dasar pendidikan yang perlu dipertegas dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang besar adalah yang pertama, pendidikan akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Yang ketiga, pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Berikut bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pola pemikiran yang dinamis. Dalam hal ini, tampak pemikiran Ahmad Dahlan yang mencoba melakukan pembaharuan pendidikan agar tidak statis, namun harus berpikir kritis dan dinamis sehingga umat Islam bisa keluar dari pembodohan yang dilakukan oleh kolonial Belanda dan Jepang.
Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan dengan cara menggabungkan sistem pendidikan Islam yakni pondok pesantren dengan pendidikan barat yang keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga baik. Dua model tersebut diharapkan melahirkan anak didik yang berkepribadian utuh, berakhlak mulia, dan berguna bagi masyarakat. Kesemuanya itu tercermin dalam cita-cita pendidikan yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu terbentuknya manusia muslim yang baik atau alim dalam ilmu-ilmu agama, luas pandangan atau alim dalam ilmu dunia atau umum, bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan menerapkan sistem penggabungan tersebut dalam sekolah dan madrasah seperti sarana fisik, bangku, meja, dan papan tulis. Di samping itu, administrasi dan organisasi yang lebih tertib sebagaimana yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pemerintah. Murid tidak duduk di lantai seperti kebiasaan di pesantren. Demikian pula penjenjangan waktu belajar. Bimbingan siswa di luar jam pelajaran dan penilaian dengan ulangan atau ujian dan dilaksanakan secara periodik kepada murid yang telah menamatkan pendidikan diberikan ijazah atau diploma. Sebagai proyek percontohan madrasah model ini ialah Pondok Muhammadiyah yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri pada tahun 1920 di Yogyakarta. Pondok ini merupakan perguruan tingkat menengah yang pertama kali di kota itu yang memberikan ilmu umum dan agama bersamaan. Demikian juga organisasi sekolah dan penyelenggaraannya diatur secara modern, yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh perguruan-perguruan agama. Untuk memahami lebih jauh perbandingan penyelenggaraan pendidikan madrasah dan pondok pesantren adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara mengajar dan belajar. Di pondok pesantren lama atau sistem lama masih dipakai cara belajar dengan sistem sorogan dan weton, tetapi di pondok Muhammadiyah atau sistem baru ini dipergunakan sistem klasikal dengan memakai cara-cara barat. Yang kedua, bahan pelajaran. Di pondok pesantren lama semata-mata hanya bahan pelajaran agama, kitab karangan pembaharu belum dipakai. Di pondok Muhammadiyah, bahan pelajaran yang dipakai tidak hanya bahan pelajaran agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Kitab-kitab agama dipergunakan secara luas, baik ulama lama maupun ulama baru. Yang ketiga, rencana pelajaran. Di pondok pesantren lama belum memiliki rencana pelajaran yang teratur dan integral, sedang di pondok Muhammadiyah sudah teratur dengan rencana kurikulum sehingga efisiensi belajar lebih terjamin. Yang keempat, pendidikan di luar waktu belajar. Di pondok pesantren lama, pendidikan di luar waktu belajar kurang mendapat perhatian, sedangkan di pondok Muhammadiyah, pendidikan di luar waktu belajar diselenggarakan di dalam asrama dan dipimpin secara teratur. Yang kelima, pengasuhan dan guru. Di pondok pesantren lama atau para pengasuh terdiri dari para guru yang berpengetahuan agama saja. Tetapi di pondok Muhammadiyah, pengasuh terdiri dari para ahli agama dan guru-guru ilmu pengetahuan umum. Di pondok Muhammadiyah yang mengasuh ilmu agama seperti Kiai Haji Hajid, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hanat, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan umum, mereka itu diantaranya ialah RNG Jojo Sugito dalam sejarah, Sosro Sugondo bahasa Melayu, Darmo Winto menggambar, dan Pringgonoto bahasa Inggris. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.